aku ngajak kalian untuk ikut bersama aku di Candy School Ancol, tempat di mana anak aku bersekolah. Kenapa aku milihnya Candy School Ancol ya? Candy School Ancol itu kurikulumnya menggunakan kurikulum Cambridge dan juga nasional. Wah, kebayangkan sekolah internasionalnya seperti apa? Hal yang paling aku suka di Candy School Ancol, selain anak muridnya semua dituntut untuk mengikuti pelajaran yang diberikan, mereka juga boleh bertumbuh kembang dengan bakat-bakat yang mereka miliki, seperti musik, olahraga, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang pasti, sekolah ini anti-bullying. Kenapa? Karena banyak banget CCTV yang tersebar di mana-mana untuk melihat berbagai aktivitas yang dilakukan anak-anak didik mereka. Nah, kita juga ada CCTV di situ. Ya, itu juga ada CCTV supaya ketahuan ada kejadian apa di lorong ini tuh semua terekam. Spesial untuk kalian, aku akan mengajak kalian untuk room tour ke seluruh kelas-kelas dan juga fasilitas-fasilitas yang dimiliki Candy School Ancol bersama Miss Bonnie Lee selaku Vice Principal Candy School Ancol. Dan aku berkesempatan untuk ngobrol langsung juga dengan Principal Candy School Ancol, yaitu Mrs. Jitender Kaur. Berarti aku punya kesempatan kali ini untuk ngelihat berbagai fasilitas yang ada di gedung baru yang Iya, sementara waktu yang sudah ada dulu karena we are still under progress also untuk tambahan di ininya, di labnya ya, di laboratoriumnya. Laboratoriumnya itu untuk SD beda, untuk high schoolnya beda karena kita kan programnya kan ya program Cambridge ya. Jadi kita harus memenuhi taraf standar Cambridge punya laboratorium. Jadi laboratoriumnya yang di paling atas itu dipisah tuh. Biology, chemistry, physics lab itu pisah semua. Jadi kita pintu masuknya ada dua, ya, yang samping ada dua. Kita ada dua tempat karena memang ini tempatnya panjang. Jadi kita ada dua pintu masuk samping. Ya. Nah di sini security semua pasti standby. Oh nice. Karena jadi satu gate ya. Jadi ini betul. Aman banget. Betul. Jadi kita nggak mau tuh ada yang namanya tidak terpantau gitu ya. Nah ini kita ada facility tambahan yang di luar, yang di gedung lama itu tidak ada ya. Dulu kan naik tangga semua. Sekarang kita udah pakai lift dan sebelahnya ada tangga juga dan tangganya juga ada di sebelah sana juga. Karena ini lahannya ini panjang ya. Karena dulu betul. bekas parking lot. Jadi makanya kita buka pintu dua, exit sama entrance-nya ada dua, tapi kita pakai satu. Dan entrance utamanya itu ada dua, depan dan belakang. Entrance sampingnya ada dua, tapi kita hanya buka yang samping satu supaya bisa menjaga keamanan anak-anaknya. Jadi nggak banyak pintu buka gitu loh. Iya, betul. Ya. Oke, ini N-nya ya. Nah, ini kelas-kelasnya nih. Ini kelas-kelasnya. Kelas untuk These are grade 1. Grade 1, we have 3 classes of grade 1. 1 A, B, C. Ya, ini anak-anaknya lagi celebrate Valentine. Say hi. Hi. Ini lagi celebrate Valentine, makanya kita izinin anak-anak hari ini untuk memakai warna either pink, either red, or white. Oh, nice. Nah, ini 1A. Jadi beginilah kelasnya ya. Jadi ada proyektornya juga karena guru ngajar selalu pakai proyektor untuk bisa supaya lebih lively gitu loh. Ya, dia ada punya CCTV juga ya. Ya, betul. CCTV-nya ada di sana, jadi itu bisa kita pantau juga di kelas. Bisa pantau. Kegiatan apapun yang terjadi di kelas itu kita bisa pantau melalui CCTV dan proyektor itu untuk enrichment daripada pengajarannya. Dan kita juga ada kasih locker. Dan ini juga untuk anak-anak ya, untuk buku-buku anak-anak supaya nggak berantakan juga gitu loh. Ya. Basically every classroom tuh mirip lah, sama ya. Basically every classroom. Pasti ada softboard untuk menempelkan hasil karya anak.
atau untuk memberikan istilahnya Informasi-informasi informasi ini. apapun, projects atau decoration itu kita taruh di softboard. Di dalam pun juga tadi kita ada softboard. Nah ini on every floors kita ada female sama male toilets ya. Female sama male toilets, jadi seberang-seberangan. Kita di setiap lantai struktur daripada classrooms dan toiletsnya itu sama. Jadi di belakang itu toiletsnya untuk male sama female. Dan toiletnya selalu dijaga ya? Selalu. Dan itu pun juga kebersihannya itu kita selalu minta pagi dan sebelum recess, sesudah recess, sesudah break dan sebelum break, dan setelah itu in between juga, in the middle. Karena toilet itu penting sekali ya. Kita mau kemana pun juga pasti ngelihatnya toiletnya dulu bersih apa enggak. Kan itu kan masalah hygiene ya. Itu saya sangat titik beratkan mengenai hal itu. Jadi toilets is everything lah. Not really everything, but it plays an important role gitu. Hai. Jadi basically di bawah ini grade 1 sampai 3. Kelas 1 sampai 3. Karena saya tidak mau anak-anak yang kecil-kecil itu harus naik-naik ke lantai yang tinggi-tinggi. Jadi mereka juga kan mereka bisa membawa tas mereka sendiri supaya bisa masuk ke kelas dengan membawa tas mereka sendiri tanpa harus istilahnya jadi belajar mandiri lah gitu. Jadi mereka juga udah nah ini computer lab-nya ada 2. Computer lab kami ada 2. Ini yang pertama karena kita mengakomodir satu ruangan komputer, kita punya 20 units of computers. Kita punya 20 units of computers dan selalu seperti yang tadi saya katakan, setiap kelas pasti ada yang namanya projector karena kita harus belajar itu menggunakan teknologi lah, tidak melulu tulis di whiteboard gitu. Ya. Ini pasti dipakai, tapi conventional old ways ya mungkin kita agak reduce, tapi yang pakai teknologi yang kita kembangkan gitu. Nah ini satu kelas bisa mengakomodir satu kelas juga untuk pengajarannya karena maksimal jumlah murid dari satu kelas itu hanya 20 anak. Hanya 20 anak. Kita nggak bisa lebih daripada itu karena nanti we cannot cater to all of them gitu. Jadi kelas ini 20. Berarti 20. Setiap anak akan dapat satu unit. Tidak ada sharing, setiap anak satu unit. Gitu. Nice. Ini computer lab 1 dan kita ada lagi lab 2 karena kadang-kadang 2 kelas yang berbeda kita itu masuknya pada jam pelajaran yang sama. Setiap lantai selalu ada ruang guru karena kita mau guru-gurunya itu bisa memantau daripada murid-murid yang ada di lantai sini. Dan biasanya selalu ada roster duty ya, ada guru duty di sebelah sana itu yang duduk untuk menjaga istilahnya kalau lagi ada sedang pelajaran berlangsung, anak kan pasti juga kadang-kadang akan keluar ya untuk ke WC atau kemana, jadi terpantau. Jadi anak-anak itu tidak akan dibiarkan berkeliaran di depan koridor sini tanpa terpantau. Makanya setiap guru, setiap lantai itu pasti ada roster guru duty untuk jaga. Gitu. Nah makanya setiap lantai selalu harus ada ruang guru. Supaya gurunya bisa langsung memonitor, nggak perlu kalau misalnya kelasnya di bawah, ruang gurunya di atas kan agak sulit ya. Jadi bisa cepatlah menangani masalah kalau ada sesuatu dan lain hal. Selain piket guru di depan. Itu ya selama sekolah berlangsung selalu piket guru itu selalu jalan. Nah ini kan makanya gurunya ada di depan nih. Ini yang dapat piketnya nih. Ini Bapak lagi piket ya Pak. Ini Bapak lagi piket nih. Yang ini guru komputernya, yang ini guru seninya. Guru komputernya Mr. Willy, ini guru seninya Pak Budi. Pak Budi ini juga pelukis yang masih aktif, yang masih pameran tiap tahun pasti ada. Ya, julukannya Budi Kodok ya. Nah, Budi Kodok Karmanto. Kalau udah lihat pameran yang ada judulnya Budi Kodok Karmanto, nah inilah beliau lah ya. Jadi ini ada lab yang kedua. Yang tadi barusan lihatnya lab yang pertama, ini lab yang kedua sama sih, dalamnya sama aja ya. Lagi tapi dipakai? Kita tidak sedang dipakai.
Oke. Ya, nah ini seperti similar kelas yang seperti tadi kelas 1, ini kelas 2-nya dan seterusnya sampai kelas 3. Sampai di sini ada sampai 3C, di atas 3D. Kita mempunyai 5 kelas dari satu section. Excuse me. Hi, good morning. Excuse me. Say hi. Oke, ini lagi pelajaran English language ya, jadi semua kelas di sini itu setiap sectionnya itu ada 5. Jadi ada A, B, C, D, E sampai E. Kelas 1 sampai kelas 2 itu ada 3 kelas A, B, C, tapi yang dari 3 ke atas itu sampai E. Jadi ada 5 kelas. Nah, ini library. Kita sementara waktu kita sementara waktu masih tulisan seperti ini karena kita baru aja masuk. Jadi nanti itu dia punya tandanya itu, tanda-tanda daripada setiap ruang itu akan dipasangkan di depan pintu. Ini temporary ya. Jadi bukannya begini. Nah, this is the library. Ruangan favoritnya anak-anak Gendy karena anak saya jadi suka membaca gara-gara koleksi buku di Gendy itu lengkap. Nah, ini masih ada lagi, masih banyak lagi. Masih banyak lagi, silakan masuk. Ini masih banyak lagi. Ini yang dipajangkan adalah semua reading books. Ini reading books ya. Jadi books ya, kids books, reading books ya. Enid Blyton. Terus masih banyak lagi ya, Roald Dahl dan semuanya. Jadi ini adalah bacaan means like children from the age of first level till the sixth level. Jadi ini adalah bacaan anak-anak yang cocok memang untuk usianya mereka. Jadi kalau misalnya anak yang kelas 1 ya mereka akan mengambil buku-buku yang bacaannya cocok dengan levelnya anak kelas 1 gitu loh. Nah, kita kasih bean bag segini supaya mereka lebih rileks lah dalam membaca. Jadi nggak konvensional like a library yang pakai meja, pakai kursi gitu kan. Bisa santai ya. Ya, bacanya bisa santai. Jadi supaya mereka juga bisa betah baca gitu loh. Because reading is important, right? Ya. Nah, ini juga koleksinya masih banyak lagi yang kita belum buka semua. Ya, karena kita masih dalam taraf pindah-pindahan. Jadi kita masih pembenahan sebetulnya. Masih banyak lagi buku-buku yang masih harus kita keluarkan dari dus-dus. Ya, masih ada lagi. Itu di lantai atas lagi masih mau diberesin lagi, mau ditambahin lagi. Makasih. Ya. Thank you, Miss Esther. Ini librariannya. Kita harus ada satu librarian yang menyimpan buku, yang mau minjem buku siapa, yang pulangin, itu yang ngurus Miss Esther. Beduk dan semuanya, nuansanya hijau kuning. Oke, so ini yang sesuai dengan tim. Sesuai dengan timnya. Jadi semua dekorasi yang ada di sini itu sesuai dengan tema. Sekarang kita lagi Valentine, kita pasang Valentine. Kemarin lagi Chinese New Year, semua di sini juga temanya Chinese New Year. Seperti like softboardnya juga pasti akan dibuat tuh dengan tema yang sesuai. Nanti ini sebentar lagi. Idul Fitri ada ketupat-ketupat. Ada ketupat, ada beduk, ada masjid. Nuansanya warnanya pasti kuning hijau. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini kita juga merekrut cleaning service-nya juga yang profesional. Jadi kita merekrut ISS juga sebagai cleaning service kita. Jadi istilahnya mereka semua ya yang kerjanya ya professionals gitu. Ya. Oke. Anak aku jam berapa? Ini teachers-nya mungkin lebih banyak ya di sini ya. Nah, ini ruang guru seperti di bawah. Kalau di bawah itu lebih luas ya, kelihatannya karena gurunya mungkin lebih sedikit. Kalau yang ini gurunya lebih banyak di sini. Ini semua guru-guru yang mengajar di lantai ini. Seperti yang tadi saya katakan, kalau misalnya guru itu ngajarnya di mana, itu ruang gurunya di mana gitu. Nah, ini itu yang di ujung ruang kepala sekolahnya. Tuh yang di ujung sana ruang kepala sekolahnya. Oke. Nah, ini kelas besarnya nih.
Ini kelas besarnya nih, Ini anak-anak kelas yang five kelas grade, 6, sixth 5th grade, grade. Ya, kalau mau dilihat boleh sekalian kita lagi jalan. Ya, ini 6th grader. Ini you are here. Are you from 6th grade? 6E? Are you a 6E student? 6D. And you are here because? Oh, religion. Ini pelajaran agama. Kalau pelajaran agama, kita langsung pecah menjadi 5 agama. Jadi yang agama Kristen di ruang bersama dengan agama Kristen, Katolik, Buddha, Islam, dan juga Hindu. Jadi begitu, makanya tadi ini anak-anak sebetulnya bukan dari kelas 6E semua nih, tapi dari kelas 6 yang lain, A, B, C, D. Karena ini tadi kelasnya kelas Kristen nih, ya. Jadinya mereka tuh campuran gitu ya. Nah, ini kepala sekolahnya. Ini Miss Esther, kepala sekolah dari SD ya. Nah, ini juga pelajaran apa? Bukan pelajaran agama ya kita ya ini ya. Ya, jadi kalau mau lihat jumlah murid yang penuh, yang satu kelas yang benernya ya seperti ini. Maksimal. Say hi. Hai, hai. Oke, ini adalah satu kelas yang tadi saya bilang tidak boleh lebih daripada 20 anak. Karena nanti tidak bisa terhandle dengan baik gitu. Nah, ini ruangan kepala sekolahnya. Miss Esther berarti. Ya, ruangannya Miss Esther. Aku berkunjung dong, Miss. Iya, ini nih ruangannya Miss Esther nih. Ini masih banyak lagi dokumennya. Ada ruangan dokumen di atas karena berkasnya Miss Esther tuh banyak banget. Iya, masih. Sudah sekolah kita sudah buka kalau yang sekolah di Ancol ini dari tahun 1987. Itu kita itu pionirnya dari sekolah-sekolah yang dulu kan tahun 80-an akhir nggak ada sekolah yang Indonesia ikut kurikulum Indonesia tapi ada Inggrisnya yang banyak gitu kan, nggak pernah ada ya. Nah, kita adalah pionirnya. Kita pionir yang pertama yang melakukan dengan izin National Plus. Itulah plusnya itu Inggrisnya bisa sampai 35%. Dan kurikulum di kurikulum pemerintah itu sisanya. Jadi makanya kalau misalnya orang pertama kali mau belajar, oke, saya mau sekolahnya tuh sebetulnya tuh lebih banyak Inggrisnya nih. Nah, itulah kita yang pertama yang buka. Jadi jadi belakangan kan baru ada yang namanya afiliasi dengan Cambridge, jadi SPK dan lain sebagainya. Itu kemudian dengan cikal bakalnya dari situ. Jadi sekarang memang udah nggak ada National Plus, tapi sekarang yang ada adalah kalau tidak SPK, nasional murni. Kurikulum Merdeka atau kurikulum yang berafiliasi dengan Cambridge atau IB. Nah, itulah kami yang berafiliasi dengan Cambridge SPK. Nah, jadi kita juga ada ruang adminnya segala ya, itu tempat fotokopi semua ya. Dan ya, thank you Miss Esther, thank you. Jadi mungkin nah, kita juga ada connection room. Kita dari sini bisa ke SMP nih. Dari lantai ini kita bisa ke SMP. Kita ada jembatannya, ada tunnelnya untuk masuk ke SMP karena memang pada dasarnya kita nggak jauh dari SMP gedungnya. Nah, ini pintunya nih, pintu ajaibnya nih. Ini pintu ajaibnya. Iya. Ini pintu. Kita juga ada CCTV di situ. Ya, itu juga ada CCTV supaya ketahuan ada kejadian apa di lorong ini tuh semua terekam. Ya. Inilah anak-anak lagi sibuk buat ini nih. Preparation pensi nih yang sedang berjalan nih. Bagus sekali. Ini siapa yang bikin wayang-wayang? Aku. Kamu yang bikin wayang? Hah? Kita semua. Kamu yang bikin wayang? Ya ampun, bagus sekali. Kreatif banget. Jadi ini art room. Maaf agak berantakan, tapi inilah art room. Kalau nggak berantakan nggak bisa menghasilkan apa-apa ya. Jadi ini adalah art room-nya. Art room-nya untuk SMP. Itu yang tadi barusan gedung SD, yang ini adalah SMP. Kita sudah nyampe di SMP. Aku mau nih. lihat lukisannya dong, itu menarik banget. Ini Silakan. semua hasil karya anak SMP? Anak SMP semua. Oh, Semua oke. anak SMP.
Oh, bagus ya lukisan-lukisannya. Ini baru ya. sebagian kecil nih, masih ada lagi nih. Oke. Ini masih ada lagi. Setiap tahun pasti seperti itu. Nah, ini yang kalau Ibu lihat yang candi-candi kecil seperti ini yang di belakang Ibu, ini semua. Wayang-wayang Itu sebetulnya dikerjakan itu untuk kayak tahun lalu kita graduation. Itu kan temanya kan tema Jawa ya Bu ya? Tema Jawa. Jadi makanya guru artnya mengerjakan semua ini untuk dekorasi graduation punya hall. Jadi baik itu di panggung, di bawah panggung, entrance door-nya, makanya di sini bisa kelihatan ada candi-candi kecil ya. Nah, ini candi-candi kecil ini bekas dari itu dekorasinya graduation. Biasanya di sini nih workshopnya nih. Nah, ini kakak bikin apa sih? Coba. Nah, tuh. Coba kasih tahu ini kakaknya lagi bikin apa? Ini bikin apa? Baju dari? Bahan daur ulang. Bahan daur ulang. Jadi ini buat nanti fashion show ya? Iya. Oke. Langsung loh on the spot bikinnya. Kreatif-kreatif anak sini ya. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa menjadikan referensi kalian semua untuk memilih sekolah yang tepat untuk anak kalian. Well, tetap semangat moms. Bye, take care.